Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mari kita sama-sama belajar tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha, yaitu yang akan kita pelajari adalah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan peninggalan-peninggalannya. Tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat 1. Memahami kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, dan Hindu-Buddha. 2. Memahami macam-macam peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Pembahasan yang pertama adalah kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dibuktikan dengan berdirinya berbagai kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, yaitu ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram Kuno, Medang, Kediri, Singosari, dan Majapahit. Agar kalian bisa menghafal nama-nama kerajaan tersebut, kalian bisa menghafalnya dengan satu kata, yaitu Kutar Sri Madang Ket Sing Hit. Sekali lagi, Kutar Sri Madang Ket Sing Hit, yaitu dari Ku Kutai, Tar Tarumanegara, Sri Sriwijaya, Ma Mataram Kuno, Dang Medang, Ket Kediri, Sing Singosari, Hit Majapahit. Kerajaan Kutai berdiri pada abad ke-5 Masehi. Lokasinya terdapat di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Bukti peninggalannya yaitu terdapatnya 7 buah yupa. Agama yang dianut yaitu agama Hindu. Raja-raja yang pernah menjabat yaitu Kudungga, Asmawarman, dan Mulawarman. Aktivitas masyarakat pada Kerajaan Kutai adalah dalam bidang pertanian dan perdagangan. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Berdiri pada abad ke-5 Masehi, lokasinya terdapat di Pulau Jawa. Bukti peninggalannya yaitu terdapatnya 7 buah prasasti dan berita Cina berupa laporan perjalanan Fahin. Agama yang dianutnya yaitu agama Hindu yang beranggotakan anggota kerajaan dan agama Buddha yang dianut sebagian kecil masyarakat. Raja yang pernah menjabat yaitu Purnawarman. Aktivitas masyarakat terdapat pada bidang pertanian, pertukangan perhiasan, emas dan perak, perikanan, dan perdagangan. Selanjutnya, Kerajaan Sriwijaya. Berdiri pada abad ke-7 Masehi, lokasinya terdapat di Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di tepi Sungai Musi. Bukti peninggalannya yaitu prasasti yang berada di dalam maupun luar negeri, dan dari perkataan pendeta Cina yang bernama Ai Xing. Agama yang dianut yaitu agama Buddha. Raja-raja yang pernah menjabat yaitu Sri Jayanasa, Samaratungga, dan Bala Putra Dewa. Aktivitas masyarakatnya yaitu pada bidang pertanian dan perdagangan. Selanjutnya adalah Kerajaan Mataram Kuno. Berdiri pada pertengahan abad ke-8 Masehi, lokasinya terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dipimpin oleh 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Bukti peninggalannya yaitu terdapat prasasti Canggal, Kalasan, Ligor, Nalanda, Klurak, dan Mantiasi. Untuk dinasti Sanjaya, bukti peninggalannya yaitu adanya Candi Dieng, Gedong Songo, dan Prambanan. Kemudian dinasti Sailendra terdapat Candi Borobudur, Mendut, dan Pawon. Agama yang dianut oleh dinasti Sanjaya yaitu Hindu, dan agama yang dianut dinasti Sailendra adalah agama Buddha. Jadi, kerajaan Mataram kuno ini bercorak kerajaan Hindu dan Buddha. Raja-raja yang pernah menjabat yaitu Sanaha, Sanjaya, Rankai Panangkaran, Samaratungga, Dyah Balitung, Raja Daksa, Raja Tulodung, dan Sri Maharaja Rakaiwawa. Aktivitas masyarakatnya yaitu pada bidang pertanian, perhubungan, perikanan, dan perdagangan.
Selanjutnya, Kerajaan Medang, yaitu kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno. Berdiri pada abad ke-10 Masehi oleh Empu Sindok. Lokasinya terdapat di Sungai Brantas, Jawa Timur. Bukti peninggalannya yaitu terdapatnya prasasti Pucangan, Anjuk Ladang, Limus, Sirah Keting, Ururara, Semangaka, Silet, Turun Hyang, Gada Kuti, Kitab Arjuna Wiwaha, dan Wayang. Agama yang dianut yaitu agama Hindu, maka kerajaan ini bercorak Hindu. Raja-raja yang pernah menjabat yaitu Empu Sindok, Sri Isyana Tunggawijaya, Sri Makutawang Swardana, Sri Dharmawangsa Teguh Anantawikrama, dan Airlangga. Aktivitas masyarakatnya yaitu pada bidang pertanian dan perdagangan. Selanjutnya, Kerajaan Kediri. Berdiri antara tahun 1019 sampai 1222. Lokasinya terdapat di Kediri, Jawa Timur. Bukti peninggalannya yaitu Prasasti Banjaran, Prasasti Hantang, Kakawin Baratayuda. Agama yang dianut yaitu agama Hindu, sehingga kerajaan ini bercorak Hindu. Raja-raja yang pernah menjabat yaitu Jayawarsa, Jayabaya, Sarwewara, Gandhara, Kameswara, dan Kertajaya. Aktivitas masyarakatnya dalam bidang pertanian dan perdagangan. Selanjutnya, Kerajaan Singosari. Berdiri pada tahun 1222 Masehi. Lokasinya terdapat di Tumapel, Malang, Jawa Timur. Bukti peninggalannya yaitu terdapatnya kitab Nagara Kertagama dan Pararaton. Agama yang dianut yaitu agama Hindu-Buddha. Jadi kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha. Raja yang pernah menjabat yaitu Tulung Ametung, Ken Arok, dan Kertanegara. Aktivitas masyarakatnya yaitu pada bidang pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Selanjutnya yang terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Berdiri pada tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Lokasinya terdapat di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, lalu diperluas pada masa Hayam Wuruk ke Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau sekarang istilahnya itu Singapura, lalu sebagian kepulauan Filipina. Bukti peninggalannya yaitu Kitab Sutasoma, Pararaton, Nagara Kartagama, Prasasti Gunung Butak, Kudadu, Blambangan, Langgaran, Candi Panataran, dan Sawentar, Candi Tigawangi, dan Candi Tikus. Agama yang dianut yaitu agama Hindu dan Buddha, sehingga kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha. Raja-raja yang pernah menjabat yaitu Raden Wijaya dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Kemudian ada Hayam Wuruk yang mendapat gelar yaitu Sri Rajasa Negara yang didampingi oleh Mahapatihnya yaitu Mahapatih Gajah Mada. Aktivitas masyarakat pada kerajaan Majapahit yaitu pada bidang pertanian dan perdagangan serta dari sektor pajak atau upeti. Pembahasan selanjutnya adalah peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Peninggalan yang pertama adalah candi. Candi menurut versi Hindu adalah tempat pemakaman para raja atau tokoh terkenal. Sedangkan candi versi Buddha adalah tempat pemujaan terhadap Sang Buddha. Peninggalan yang kedua yaitu stupa. Stupa adalah tempat menyimpan peninggalan keramat Buddha Gautama. Selanjutnya peninggalan yang ketiga yaitu gapura. Gapura adalah bangunan seperti candi berupa pintu gerbang. Salah satu contoh gapura yaitu Gapura Ratu Boko. Peninggalan selanjutnya yang keempat yaitu patung atau arca. Patung atau arca adalah patung yang dibuat dari batu dan dipahat menyerupai bentuk manusia atau binatang sebagai media memuja dewa dan berupa juga sebagai hiasan bangunan. Selanjutnya peninggalan yang kelima yaitu relief. Relief adalah seni pahatan pada dinding suatu bangunan atau candi yang berfungsi sebagai cerita. Peninggalan yang keenam yaitu prasasti.
Prasasti adalah piagam atau tulisan yang ditulis di sebuah batu. Peninggalan yang ketujuh yaitu kitab. Kitab adalah karya tulis berupa kisah, catatan, dan laporan tentang suatu peristiwa. Peninggalan yang kedelapan yaitu petirtaan. Petirtaan adalah pemandian suci untuk raja-raja dan para bangsawan. Peninggalan yang terakhir yaitu peninggalan yang kesembilan adalah budaya. Budaya masuk ke dalam wayang, kemudian upacara keagamaan, ngaben, itu upacara pembakaran jenazah di Bali ya. Dan kasada, yaitu upacara yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Tengger, Jawa Timur. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.